Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sebelum materi pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Rizal masuk, Anton, Rita, Dina. Ya, baik. Jangan lupa untuk daerah COVID-19 ini tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, jaga lingkungan kalian. Baik. Materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian ini tidak terlepas dari materi sebelumnya, yang mana pada materi sebelumnya kita membahas tentang pelaku ekonomi. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas keunggulannya. Baik, untuk pengertian terlebih dahulu, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kita tahu anak-anak bahwa di setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Artinya bahwa di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Ada yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang memiliki emas. Nah, perbedaan potensi per-tiap daerah inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran, yang mana hal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbedaan keunggulan di masing-masing daerah. Nah, kita ketahui juga bahwa perbedaan potensi di daerah masing-masing itu bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Pertama, perilaku ekonomi. Yang kedua, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, apa itu perilaku ekonomi? Apa itu peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? Baik, Bapak akan kupas secara tuntas. Yang pertama, pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang ataupun lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini anak-anak, ada 4 pelaku ekonomi yang dimaksud. Apa saja itu? Yang pertama, rumah tangga keluarga konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri. Nah, keempat pelaku yang Bapak sebutkan tadi itu sangat berperan penting dalam menggerakkan suatu perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Karena seperti yang Bapak katakan, berbicara tentang pelaku ekonomi pasti halnya tidak dapat dipisahkan dari 4 yang telah Bapak sampaikan. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian sebagaimana yang Bapak sebutkan, ada 4 pelaku ekonomi tadi. Yang pertama adalah rumah tangga.
Nah, rumah tangga ini anak-anak sebagai pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya seperti kakek, nenek, dan saudara. Sebagaimana pelaku ekonomi dalam hal ini anak-anak, rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai peran pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Artinya, peran sebagai untuk memproduksi suatu barang, kemudian yang kedua, peran untuk membeli suatu barang. Kemudian, peran pelaku yang kedua adalah masyarakat. Pelaku ekonomi yang kedua ini yang lingkup lebih luas daripada rumah tangga. Nah, peran masyarakat ini anak-anak sangat penting dalam kegiatan ekonomi, baik dari sisi produksi ataupun distribusi maupun konsumsi. Kemudian pelaku ekonomi yang ketiga sebelum terakhir, yakni perusahaan. Apa itu Pak perusahaan? Perusahaan itu dalam pelaku ekonomi adalah yang berperan sebagai produsen. Artinya yang memproduksi suatu barang, atau bahkan bisa distributor sekaligus konsumen. Nah, perusahaan ini anak-anak adalah organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, produsen itu kita tahu bahwa peran utama dari perusahaan itu terletak pada produsen, dikarenakan telah terjadi tempat berlangsungnya produksi suatu barang. Kemudian peran pelaku ekonomi dalam perekonomian yang terakhir itu adalah pemerintah. Nah, peran pelaku ekonomi yang terakhir ini juga sangat penting kiranya sebagai salah satu pelaku ekonomi. Apa tugasnya pemerintah ini Pak dalam peran pelaku ekonomi ini? Nah, pemerintah ini bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perekonomian negara, baik untuk produsen, konsumen, maupun distributor. Artinya, segala bentuk kebijakan dalam ekonomi ini diatur oleh pemerintah. Gunanya untuk apa? Untuk memperkembangkan suatu perekonomian dalam suatu negara. Sehingga tidak heran ketika dalam suatu pemerintahan atau suatu negara dibentuk yang namanya Menteri Perekonomian untuk mengatur regulasi perekonomian yang ada di suatu negara. Mungkin sebelum Bapak lanjut, ada pertanyaan dari anak-anak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan bentuk kalian menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok ada 4 atau 5 siswa. Ini kita diskusikan. Bapak kasih 2 persoalan. Persoalan pertama, nanti per tiap kelompok itu jelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan yang terakhir teknologi. Kemudian persoalan yang kedua yang harus kita diskusikan adalah jelaskan pengertian pelaku ekonomi. Baik, silakan bentuk kelompok. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan dengan teman sekelompoknya. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan menjelaskan
terkait problematika yang telah Bapak sampaikan tadi. Cukup perwakilan saja. Baik, setelah diskusi dari kelompok selesai, dapat Bapak simpulkan bahwa di setiap daerah itu anak-anak yang ada di Indonesia tidak bisa kita pungkiri per tiap daerah itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda atau beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada juga yang memiliki emas dan lain semacamnya. Sehingga perbedaan kekayaan alam itulah yang nanti akan berpengaruh dan mempengaruhi terhadap potensi atau perekonomian yang terdapat di daerah tersebut. Nah, perbedaan itu juga tidak terlepas dari perbedaan teknologi. Baik, setelah Bapak jelaskan tadi, Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman anak-anak yang sudah dijelaskan Bapak. Jadi silakan kerjakan 4 soal yang telah Bapak sediakan. Langsung jawaban, tulis tangan. Soal pertama, jelaskan pengertian keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan penawaran teknologi. Soal kedua, jelaskan pengertian pelaku ekonomi. Soal ketiga, sebutkan 4 macam pelaku ekonomi. Dan yang terakhir, sebut dan jelaskan peran pelaku ekonomi. Setelah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Baik, terima kasih karena sudah selesai. Mungkin cukup untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang pengaruh penawaran dan permintaan. Jadi silakan dibaca di lembar kerja siswanya kalian halaman 56. Mungkin Bapak sampai di sini saja penjelasan dan pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.